Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, kembali lagi di POMAT Podcast Matematika bersama dengan saya Nagita Elsafia. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas suatu hal yang lumayan penting, yaitu mengenai aspirasi mahasiswa. Tidak sendiri, kali ini saya ditemani dengan dua mas-mas ganteng nih. Nah, yang pertama ada Mas Ikam. Silakan Mas Ikam, bisa berkenalan diri dulu. Saya Abdul Ikam dari mahasiswa Teknik Matematika semester 3. Nah, satu lagi ada Mas Alwi. Silakan Mas Alwi. Baik, terima kasih atas undangan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Andiansyah Saputra, merupakan mahasiswa program studi Teknik Matematika semester 5. Dalam ini saya mewakili dari Departemen Advokasi dan Hubungan Masyarakat AMPS Teknik Matematika. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kali ini kita akan membahas mengenai aspirasi mahasiswa. Nah, kali ini kita ada dua pandangan. Yang pertama ada dari mahasiswa umum, yaitu ada Mas Ikam tadi. Beliau akan mengutarakan atau menjelaskan bagaimana pandangan-pandangan mahasiswa matematika mengenai aspirasi. Nah, Mas Alwi tadi dari HMS ya Mas ya. Nah, beliau ini koordinator apa tadi Mas? Departemen Advokasi dan Hubungan Masyarakat atau ADVOHUM. Ya, koordinator ADVOHUM yang kurang lebih beliau ini memiliki peranan untuk bagaimana penyaluran aspirasi dari mahasiswa tersebut sampai ke jurusan kurang lebih seperti itu. Nah, tidak usah menunggu lama, langsung saja kita mulai diskusi kita kali ini. Nah, untuk kalian jangan lupa ya untuk tetap menonton podcast ini dan jangan lupa untuk komen untuk video selanjutnya dan selamat bergabung dan menonton sehingga kita dapat mengutarakan aspirasi sebagai mahasiswa Teknik Matematika dan aktif dalam jurusan. Oke, lanjut pandangan yang pertama, bagaimana sih mahasiswa Teknik Matematika ini memandang aspirasi mahasiswa yang ada dalam jurusan Teknik Matematika? Monggo Mas Ika bisa menjelaskan pendapat. Jadi ada banyak aspirasi dari teman-teman mahasiswa itu yang disampaikan seperti fasilitas, misalnya itu ada ruangan kelas yang nyaman, akses internet yang baik. Nah, jadi ada juga masalah tentang administrasi dan lain-lain. Terkadang kan mahasiswa kan ada keluhan tentang beban kuliah yang terlalu berat ya. Nah, HMS di sini itu sangat penting untuk menjembatani komunikasi antara mahasiswa dan kampus. Dari sini sehingga mereka itu bisa menyalurkan aspirasinya. Oke, kurang lebih seperti itu ya Mas Ika. Nah, karena berhubung saya juga mahasiswa Teknik Matematika, izin menambah sedikit ya. Jadi sebagai seorang mahasiswa tentunya kita mengharapkan fasilitas atau mungkin dinamika akademik saat pembelajaran itu yang nyaman, terfasilitasi dengan baik gitu ya. Mungkin banyak tadi seperti yang sudah disebutkan Mas Ikam ya tadi, seperti mungkin tekanan-tekanan dari mungkin mata kuliah yang terlalu berat, mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di perkuliahan ini lumayan membuat mahasiswa itu sedikit membutuhkan fasilitas yang memadai gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana pandangan HMPS dalam menanggapi tentang aspirasi mahasiswa tersebut? Monggo Mas Alwi. Baik, berkenaan dengan aspirasi ya, melihat dari Departemen Advokasi dan Hubungan Masyarakat ataupun ADVOHUM sendiri, kita ada berbagai cara untuk bisa mengumpulkan aspirasi dari mahasiswa Teknik Matematika. Dalam hal ini kita ada beberapa tahap. Yang pertama melalui komunikasi online seperti halnya mengisi form online gitu ya. Kemudian ada public hearing, bahkan juga ada tatap muka secara langsung. Dalam hal ini ada suatu forum yang kita berikan, yaitu ada di public hearing, dan itu merupakan gagasan dari SEKMA dan DEMA itu sebagai langkah atas aspirasi yang telah disampaikan oleh mahasiswa, dan di situ kita cari solusi bagaimana yang dapat kita lakukan. Selain itu, kita juga mengumpulkan data-data yang terkumpul melalui form online tersebut sesuai dengan urgensi dan kategori yang ada. Ya. Apabila hal itu berkenaan dengan faktor
dengan fakultas, nanti kita pilih apakah itu kaitannya dengan sarana prasarana, ya. Ada juga di tingkat prodi kita ada kinerja dosen, kemudian keluh kesah mahasiswa atau kita sebut problematika mahasiswa dalam hal ini, ada juga pelayanan AKMA baik itu prodi ya, maupun fakultas dalam hal ini. Nah, ketika data itu sudah terkumpul, kita tabulasikan, kita rumuskan, kita kumpulkan, dan kita kirimkan kepada SEMA dan DIMA berupa data yang kemudian disalurkan ke birokrasi fakultas. Selain itu, HMPS juga melalui tabulasi data tersebut kita berikan kepada Prodi, Sekprodi, ya, kaitannya dengan kinerja dosen, ya, atau mungkin fasilitas prodi yang hal ini menjadi momok yang berada di mahasiswa program studi teknik matematika. Sehingga melalui hal tersebut, ya, tentunya merupakan upaya ya, yang selalu dilakukan oleh HMPS dalam hal ini Afrohum agar ada suatu tindak lanjut. Nah, salah satunya ya kita ada yang namanya diskusi mengenai hal ini ya, berkenaan juga bagaimana sih pandangan dari mahasiswa umum berkenaan dengan aspirasi yang sudah ada, dan kita jelaskan bagaimana proseduralnya. Seperti itu kurang lebih. Oh, jadi banyak ya teman-teman yang tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Alwi mengenai sarana prasarana apa namanya, wadah dari HMPS itu menyediakan wadah untuk mahasiswa teknik matematika dalam menyalurkan aspirasinya. Begitupun tidak hanya di jurusannya yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Alwi, tapi juga dalam tingkat SEMA tingkat fakultas tadi yang SEMA DEMA, terus juga tingkat jurusan. Nah, kemudian saya mau tanya kepada Mas Ikam nih, kalau untuk Mas Ikam sendiri udah pernah belum seperti yang tadi disebutkan Mas Alwi itu menyalurkan aspirasi? Tadi ada sempat disebutkan itu melalui online dan offline gitu. Oh iya, saya seringnya offline. Jadi nanti dari HMPS sendiri itu kan menyediakan kertas, nanti saya mengisi itu ada pilihannya apakah untuk terkait fasilitas kampus, prodinya tersendiri maupun kinerja HMPS-nya. Nah, kalau untuk mungkin proses ya, Mas Ikam juga mesti mau tahu kan bagaimana HMPS itu memproses, mengolah aspirasi tadi sampai ke jurusan begitu agar tersalurkan. Monggo Mas Alwi bisa menjelaskan. Baik, memang kita sudah melakukan pengumpulan data secara offline dan juga online. Online itu berupa form gitu ya. Nah, hal itu juga menjadi langkah selanjutnya ketika hal itu sudah dilakukan. Tentunya kan HMPS memiliki tanggung jawab untuk menyalurkannya. Sehingga dalam hal ini kita mentabulasi data tersebut, kita pilah ya, sesuai urgensi dan validitas. Terkadang momok yang ada, mahasiswa itu masih malu-malu, Mbak. Oh, malu-malu. Iya. Padahal di sini kita butuh data yang valid, namun mereka mengisi hanya sekedar aspirasinya saja, tanpa ada nama maupun NIM yang ada. Itu kan menjadi validitas data kita agar bisa tersalurkan kepada prodi. Ketika hal itu tidak ada, sayang juga. Gitu. Artinya aspirasi dari teman-teman itu bisa jadi baik, bagus, namun mengapa masih malu? Identitas tidak disertakan. Nah, itu juga menjadi momok yang harus diatasi ya dalam hal ini oleh HMPS. Nah, selain itu kita setelah mendapatkan data ya kemarin kurang lebih cukup banyak ya aspirasinya, dan lagi-lagi momok itu ada bagaimana fasilitas dan juga beberapa kinerja dosen dan juga kaitannya dengan pelayanan. Bahkan kinerja HMPS juga saya apresiasi betul kepada teman-teman yang sudah mengisi itu, artinya teman-teman juga memperhatikan bagaimana kinerja HMPS yang selama ini menjadi narahubung antara mahasiswa umum dan juga birokrat. Itu menjadi salah satu apresiasi betul dari HMPS. Nah, oleh karena itu setelah data itu kita tabulasi dan rumuskan, kita langsung berikan ya kepada SEMA maupun DIMA dalam hal ini. Kita pilih apakah ini merupakan suatu harus gerakan fakultas, gerakan bersama, atau memang dari HMPS. Ketika hal itu berupa fasilitas atau sarana, kita salurkan kepada SEMA dan DIMA. Ya. Karena ranah di fakultas itu merupakan kaitannya dengan SEMA dan juga DIMA. Jadi berjenjang begitu ya, Ya, Mas Alwi. sekali. Sehingga dalam hal ini kita juga harus mengetahui tantangan yang ada ketika kita ingin mengajukan tabulasi data yang sudah terkumpul itu sendiri.
lanjut, saya mau tanya ke Mas Ika kembali ya Mas Ika ya. Untuk sebagai seorang mahasiswa matematika sendiri nih Mas Ika. Nah, biasanya itu tadi kan seperti udah disebutkan Mas Oli kan data ya. Kalau untuk mahasiswa sendiri, apa sih yang membuat mahasiswa itu terkadang malu? Nah, jadi tahu nih gimana kelebihan dan kekurangan dari aspirasi-aspirasi yang tadi telah ditawarkan oleh HMPS. Malu ya, karena mungkin banyak mahasiswa itu mengira nama mereka tuh nanti tidak tersandung ke fakultas. Mungkin mereka nanti, oh nanti saya semisal terpilih saya kurang baik, nanti dipikirnya oh, nama misal saya berikan, oh masa berikan menyampaikan, mungkin mereka masih takut untuk nilainya takut terhadap nilai, jadi tetap ada ketakutan tersendiri di diri mahasiswa ketika mereka mungkin akan jujur ya Mas Ali mengenai ya mungkin kekurangan gitu. Tapi dari HMPS sendiri menanggapinya bagaimana tuh untuk menanggapi atau menanggulangi dari tadi kekurangan tersebut? Berkenaan dengan rasa malu, canggung, takut bahwa akademiknya akan terancam ketika betul aspirasi itu disampaikan, padahal ini adalah sebuah fakta gitu ya. Nah, hal ini juga menjadi sorotan penting dari HMPS. Dalam hal ini kita selalu menggembor-gemborkan ya, kita selalu memberikan edukasi bahwa sebetulnya hal ini tidak lain dan tidak bukan hanya sebagai data validitas, karena kita berbicara mengenai ya himpunan mahasiswa bertemu dengan pimpinan kampus, pimpinan fakultas, pimpinan ataupun birokrat kampus, maka ya kita mau tidak mau harus ilmiah dalam hal ini. Kita harus memiliki data yang pasti, sehingga hal yang ditekankan kami kepada mahasiswa umum selalu sebelum kita memberikan kertas, kita akan memberikan pemahaman. Silahkan aspirasi ditulis secara jelas dan juga konkret. Konkret artinya ada bukti yang disertakan. Dalam hal ini kita sudah memahami tidak ada yang namanya akademik terancam, akademik akan gonjang-ganjing ya istilahnya yang mungkin ya. Itu untuk tadi Mas Ika ya, ada tidak takut lah. Nah itu menjadi hal edukasi pertama sebelum kita memberikan lembaran kertas yang akan diisi oleh teman-teman mahasiswa. Karena harapannya mereka tetap bisa mengisi dan tidak ada rasa was-was. Gitu. Mungkin seperti itu. Kita melalui edukasi terlebih dahulu. Tapi ya jujur saya pribadi juga kadang agak masih takut ya. Takut, oh ternyata ini, tapi ternyata banyak juga teman-teman saya yang mungkin menanggapi mengenai aspirasi tadi itu kayak sama, kurang lebih sama kayak semisal ruangannya panas, itu sering banget tuh di fakultas tarbiyah ya, fakultas yang lumayan tua ini. Panas. Nah kemudian kembali lagi nanti dari Mas Ali bisa menanggapi. Mas Ika, bagaimana sih menurut jenengan nih kepuasan mengenai aspirasi-aspirasi yang tadi telah disampaikan? Mungkin kan sudah kurang lebih 1,5 tahun ya kuliah di Jabir Wahid. Dari kan ini semester 3 ya, dari perubahan semester 1 ke semester 3 itu udah lumayan baik, karena peran HMPS sangat penting. Itu kadang dari mahasiswa kalau menyampaikan ke kampus itu bahkan sulit atau tidak dipandang mendapat perhatian khusus. Ya gitu. Ya kembali lagi juga fakultas di tarbiyah itu kan termasuk jurusan yang paling banyak ya. Jadi mungkin memang untuk menjelaskan tentang aspirasi itu tetap ya kita perlu peranan HMPS, karena HMPS di sini tuh menjembatani aspirasi-aspirasi mahasiswa. Kalau untuk Mas Ali sendiri bagaimana? Ya berkenaan dengan hari ini menjadi suatu tantangan tersendiri ya. Dalam hal ini kita selalu dihadapkan suatu permasalahan dan kita sendiri dihadapkan dengan suatu hambatan. Permasalahan itu ada karena hambatan itu terjadi karena dari mahasiswa kurang aktif dalam memberikan aspirasi, sehingga kita selalu jemput bola, kita selalu mensosialisasikan, kita selalu datang untuk dia mengisi form secara offline gitu. Karena memang hal ini juga menjadi tantangan. Ketika data sudah terkumpul pun, kita memiliki tantangan tersendiri, yaitu tanggung jawab dan mengawal aspirasi itu agar tetap dirasa adil, tetap sampai. Karena tidak bisa dipungkiri dengan fakultas yang
jumlahnya prodi Terbanyak ya. 7 ya, maka itu tentu ada Oh iya. batasan ya, Iya. batasan sumber daya, batasan biaya, batasan yang mungkin selama ini kita belum ketahui seperti itu. Sehingga dalam hal ini ketika data itu sudah kita tabulasikan dan kita berikan kepada SMA 5, akan ada selalu audiensi antara SMA dan juga di lokal kampus. Dalam hal ini kabar umum ya, kabar umum FTIK. Nah, di situ menjadi salah satu alternatif bagaimana sih solusi yang dapat diberikan ketika memang betul kita masih membutuhkan AC ya, AC ya. Ini juga salah satu conditioner ya, teman-teman ya. seperti disampaikan Mbak Duta kali ini ya, jadi Ruangannya panas. gitu ya. Nah, oleh karena itu hal yang utama adalah AC itu diberikan di lantai 4. Di lantai 4 yang sering dijadikan sebagai seremonial yang itu dampaknya bukan hanya sekedar perkuliahan, tapi dampaknya juga dengan aktivitas seperti hanya pertemuan-pertemuan dari unit lain ataupun dari ataupun intra kampus, dan itu juga terfasilitasi. Nah, di sisi lain selain AC ada beberapa ruangan yang sudah kita amati itu ada penambahan blower ya. Blower kurang lebih di FTIK 101 itu sudah ada, FTIK 314 itu juga sudah ada, 340 sekian juga sudah ada. Itu merupakan salah satu bagaimana kita bisa memberikan rasa adil terhadap aspirasi yang sudah kita tampung. Kita tangkap gitu, kita sudah tampung, maaf. Jadi memang seperti itu, ketika data itu sudah ada, maka tanggung jawab itu ada di MPS dan juga atasannya, sehingga mau tidak mau kita harus memperhatikan betul, entah itu kita melakukan SEMA dengan melalui forum yaitu public hearing, atau kita secara langsung ketika tatap muka di event-event formal maupun non formal seperti itu. Oke, seperti tadi yang telah disebutkan oleh Mas Ali ya, di beberapa ruang di FTIK itu sudah mendapatkan tambahan topping. Tadi ada kipas blower, ada penambahan AC, terus jaringan ya. Banyak juga nih Mas Tadris matematika yang mengeluh jaringannya lemot. Nah, itu ada penambahan apa namanya? Eduro. Iya, agar di ruangan itu makin kenceng. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat saya. Oke, lanjut sedikit itu ya pertanyaan kepada Mas Ali. Tadi kan udah disebutkan mengenai bagaimana cara aspirasi itu disalurkan. Nah, tadi kan yang sudah dijelaskan itu kan offline ya. Kalau untuk skema yang online, yang skema online itu gimana? Sebetulnya mengenai online maupun offline itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya hanya metode via yang dilakukan. Kalau online itu akan lebih fleksibel, bisa dilakukan di rumah maupun ketika tidak di kelas, artinya seperti itu, di luar kelas. Namun kalau offline kita pastikan betul itu diisi waktu di kelas. Kita biasanya izin kepada dosen pengampu pada mata kuliah tersebut untuk mengaspirasikan izin waktunya untuk memberikan kewenangan kepada mahasiswa mengisi form secara offline. Nah, kemudian hal itu kita satu padukan ya melalui Word ya, nanti kita pilih sesuai urgensi dan klasifikasinya. Nah, di situ kita pilih, kita validasi maupun online maupun offline. Nah, online ataupun offline ini juga kita validasi apakah ada identitasnya, apakah ini cocok, apakah ini sudah narasinya sama gitu ya. Kadang mahasiswa sekali diberikan aspirasi juga banyak yang isi, banyak sekali, kayak satu kertas pun kayak penuh, ada mahasiswa beberapa, ada juga yang tadi ketakutannya beragam ya, ternyata mahasiswa beragam ya Mas. Iya, jadi kurang lebih kita satu padukan dalam bentuk database, dan nanti apabila dari teman-teman ingin menanyakan hal itu bisa datang lain waktu kita jelaskan lebih data itu apa sih isinya. Ya, gambarannya nama, kemudian identitas, kemudian apa saja sih aspirasinya, kemudian bukti foto. Nah, bukti foto ini juga menjadi kendala ya, karena MPS langsung terjun memfoto seperti itu ya, kendalanya apa saja. Dan pada hal ini kita juga melihat per minggunya, melaporkan apakah sudah ada perkembangan, perbaikan, atau masih utuh. Ketika masih utuh ya kita komunikasi dengan SEMA maupun kurang lebih seperti itu.
Oke, untuk Musikam sendiri ada pertanyaan khusus ke Mas Ali nih selaku tadi dari MPS koordinator advo. Ada? Ada kendala nggak sih Mas selama proses aspirasi dari teman-teman, bahkan ada rasa capek atau enggak ngeluh sebanyak aspirasi itu, dipilihnya bagaimana untuk prioritas ke depannya? Nah, apabila kita berbicara capek atau tidak capek, ya tentunya apabila itu masih dalam koridor dan tanggung jawab dari departemen tersebut, saya kira fair-fair saja. Karena di setiap departemen kan memiliki suatu tanggung jawabnya dan arahnya masing-masing gitu. Ketika memang ada suatu problem ataupun apa, mau tidak mau kan secara internal kita juga perbaiki. Dalam hal ini saya kira anggota-anggota saya khususnya saya juga mengapresiasi betul yang selalu mensupport dalam hal ini, selalu memberikan suatu pandangan mau bagaimana arahnya, mau bagaimana seperti apa arahnya, sehingga dalam hal ini kita yang selalu improve ya, mau ada perbaikan seperti apa, mau ada inisiasi seperti apa gitu tantangannya. Kalau berkenaan dengan bagaimana untuk apresiasi kedepannya ya, arah kedepannya itu lebih ke bagaimana selalu ada rasa percaya, saling percaya antara mahasiswa umum dan juga HMPS. Ketika memang betul kaitannya dengan aspirasi dan ada suatu kepercayaan antara mahasiswa umum dengan HMPS, mudah kita untuk mengaspirasikan, mudah mas untuk kita bisa tembus pada birokrat kampus. Karena kaitannya data itu menjadi utama dalam hal bagaimana kita menginginkan sesuatu perubahan. Oke, tadi di awal-awal sempat saya dengar mengenai public hearing. Itu tuh program apa mas kalau boleh tahu? Oke, jadi public hearing itu merupakan salah satu program kerja yang dinaungi oleh DEMA dalam hal ini untuk mengetahui perkembangan dari setiap aspirasi prodi HMPS. Jadi DEMA maupun SEMA memberikan forum, memberikan kepeluangan kepada HMPS, HMPSTM, Kampus Matematika, PGMI, PAI, dan ya 7 prodi yang ada di FTIK kaitannya dengan penyaluran seperti itu. Karena waktu bukti konkret itu ya, ketika ada ulet bulu di belakang, masih ingat? Oh iya, di bawah ya. Di bawah lainnya itu. Banyak Nah, banget. itu menjadi pembahasan juga di public hearing. Saya komunikasikan dengan DEMA maupun SEMA gitu, dan kurang lebih 3 hari langsung kayaknya dibakar ya, sampai pohonnya itu ada hitam-hitamnya gitu loh. Iya. Untuk menanggulangi hal itu juga menjadi momok. Teman saya juga waktu menjadi mustame ya, ulat bulu masuk ke dalam badan. Hal itu kan juga menjadi suatu keluhan yang pasti ya. Dan tidak lama akhirnya birokrat ataupun kampus mendengar aspirasi tersebut. Artinya melalui public hearing itu juga menjadi salah satu bagaimana kita memberikan rasa adil, memberikan suatu tanggung jawab terhadap aspirasi yang diberikan oleh mahasiswa dan matematika. Tentunya saya juga mengapresiasi betul mahasiswa yang sudah mengisi hal tersebut sehingga nyaman FTIK ini rukun aduk ayem gitu ya. Monggo. Nah, gimana Mas Ika? Ya mungkin harapan saya untuk kedepannya untuk mahasiswa matematika yaitu lebih berani lagi untuk menyampaikan aspirasi, karena dari tadi penjelasan Mas Alika sendiri kan HMPS sudah bekerja keras ya, karena kalau HMPS juga kan kita sangat sulit ya untuk siapa sih yang mengelola fasilitas ini, siapa yang mengelola aspirasi dari mahasiswa. Mungkin itu aja harapan saya untuk mahasiswa. Kalau untuk Mas Alek sendiri bagaimana nih harapan untuk mungkin untuk mahasiswa matematika atau mungkin dari HMPS sampai ke tingkat birokrat ya, lebih atas? Ya, dalam hal ini HMPS tentunya juga selalu semangat ya untuk bisa lebih berperan dalam hal ini, karena memang betul HMPS merupakan salah satu penghubung yang menjembatani antara mahasiswa umum dan juga mahasiswa kepada birokrat gitu ya. Sehingga dalam hal ini rasa untuk kita saling mempercayai, rasa atas kita yang sama yaitu mahasiswa itu harus diperkuat lagi
Artinya seperti tadi yang saya sudah sampaikan, ketika sudah ada kepercayaan antara mahasiswa umum terhadap himpunan mahasiswa, maka akan ada suatu program progres yang akan lebih nyata, ya, yang kaitannya hubungannya dengan birokrasi. Ketika memang kepercayaan, ya, sekarang kita lihat, sekarang kita lihat kalau misal ada suatu kegiatan yang lain dan tidak bukan, itu untuk memfasilitasi mahasiswa, dan kemudian mahasiswa sebagai audiens, ya, dalam hal ini sebagai audiens dan dia ikut, tentunya hal itu berdampak baik bukan kepada mahasiswa umum, seperti itu, mahasiswa yang lain ataupun HMPS yang belum mengikuti HMPS. Jadi ketika sudah ada kepercayaan dan partisipasi aktif, partisipasi aktif, kehadiran yang aktif, maka itu akan lebih enak, ya kan? Iya, betul. Jadi mau tidak mau output yang ada juga tercapai, ya kan? Kemudian tujuan kegiatan itu akan tercapai, sehingga ada suatu pengalaman yang tadinya sudah tahu semakin tahu, yang belum tahu akan tahu. Itu juga kembalinya kepada mahasiswa. Begitupun juga dengan aspirasi, jangan malu-malu. Data ataupun hal apa itu merupakan salah satu syarat administrasi yang ada, sehingga hal-hal itu jangan dijadikan suatu momok untuk kita tidak mengisi form aspirasi seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Alwi dan Mas Ikam atas waktunya, juga kalian yang tetap menonton episode podcast ini sampai selesai. Jadi untuk kalian, hubungan antara mahasiswa dan HMPS ini dalam menciptakan dan mewujudkan suatu aspirasi mahasiswa itu sangat penting, ya teman-teman. Juga rasa percaya terhadap HMPS sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi kalian. Jadi jangan pernah takut untuk menyuarakan aspirasi kalian, untuk menciptakan tadris matematika yang lebih baik dan lebih nyaman lagi. Sekian akhir kalau saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.